mensosialisasikan produk-produk hukum selain produk hukum pusat yaitu perundang-undangan juga produk hukum di daerah. Izin karena ini maka kami perlu diadakannya sosialisasi. Karena dengan adanya pengenalan produk hukum, maka kalian kedepannya akan tahu dan menghindari karena telah mengenal hukum itu sendiri. Karena belakangan contohnya narkoba tidak hanya marak terjadi di remaja, tetapi juga belakangan di berita sudah ada anak balita yang positif narkoba pada umur 3 bulan. Jadi kami memandang bahwa pengetahuan tentang narkoba ini penting untuk diketahui oleh anak remaja. Karena pembekalan untuk anak sekolah tidak hanya iman dan takwa, tetapi juga maksud saya tidak hanya dari intek, tapi juga intaknya. Dari iman dan takwa ini, contohnya narkoba ini tidak hanya dilarang dalam segi agama kita, yang pertama agama Islam, tetapi juga berbenturan dengan hukum, dilarang dengan hukum negara. Makanya dengan adanya sosialisasi pada hari ini, saya berharap anak-anak mengenali itu apa sih yang dilarang. Dengan pengetahuan tersebut, anak-anak membekali diri menjauhi dari hukuman tersebut. Contohnya narkoba nanti akan dijelaskan dari Ibu Kasat Narkoba, itu sering dipakai itu pasal 114, bagaimana kalian terhindar dari jadi kurir narkoba. Mungkin caranya itu macam-macam, mungkin diiming-imingi upah segala macam, mungkin diiming-imingi HP atau fasilitas-fasilitas yang mungkin dianggap kalian tidak bisa diberikan oleh orang tua kalian. Kemudian ada 112, itu menguasai ya Bu ya, menguasai. Itu tidak hanya dalam segi kategori kalian memiliki, tapi itu ada di penguasaan kalian aja. Contohnya seperti ada dalam tas, di TV teman-teman, itu sangat berbahaya untuk kalian. Bisa jadi kalian nanti tersandung. Ya, nauzubillah ada dalam sel tahanan. Dan ada juga pasal 127 itu untuk pengguna, nauzubillah menjalik, jangan sampai adik-adik kecanduan narkotika ya. Nanti ada juga pasal 113 ya Bu ya. 11 sudah tadi. 113 itu untuk yang mengetahuinya tapi tidak melaporkan. Jadi begitu adik-adik mengetahui nanti ada teman-temannya, lebih baik itu melaporkan daripada tersandung pidana. Begitu juga di bidang Binmas. Di Binmas ya Pak ya. Nah, dari Bapak Binmas mungkin nanti akan dijelaskan bagaimana sih itu bully. Karena di berita belakangan ini banyak sekali anak-anak yang bunuh diri karena bully dari temannya sendiri. Jadi jangan sampai nanti adik-adik di kelas, contohnya nih mengatai Ikam anak si Anu. Hati-hati itu, nanti bisa jadi efeknya teman-teman sendiri tertekan. Yang jangan sampai mengakibatkan anak atau teman-teman kita sendiri merasa terundung, merasa terbuli. Itu nanti ada efek hukumnya. Yang jelas perlu pembuktian minimal 2 alat bukti yang cukup. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian, dan saya ucapkan terima kasih sekali tadi ketinggalan Ibu kepada Ibu Kepala Sekolah SMA 1 Kusan Hilir atas waktu dan tempat dan fasilitas yang telah diberikan kepada kami. Mudahan menjadi amal jariah untuk SMA 1 Kusan Hilir. Mungkin itu dari saya Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Seperti pepatah mengatakan, tidak ada gading yang tidak tetap. Mungkin tidak luput juga dari penyelenggaraan yang kami berikan, mungkin tidak lepas dari salah dan hilaf beserta kekurangannya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkohol jadi pemicu menjadi pengguna narkoba. Ya, pertanyaan dari Siti Maria, apakah alkohol itu bisa menyebabkan Pemicu menjadi pengguna narkoba? Pemicu dari penggunaannya si narkoba, si alkohol ini. Oke, itu pertanyaan pertama dari Siti Maria Kolbu. Yang kedua, silakan berimiknya, sebutkan nama dan kelas 4.
Lalu pertanyaannya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Samudra dari kelas 11 IPA 2. Ingin bertanya, apa upaya pemerintah dalam penanggulangan narkoba di kalangan remaja? Pertanyaan yang kedua dari Riko Samudra. Riko, apa upaya dari pemerintah dalam penanggulangan narkoba khususnya di Tanah Bumbu ya? Oke. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan nama dan kelas baru pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Riyadi dari kelas 11 MIPA 3. Saya ingin bertanya, tadi pemateri memaparkan bahwasanya pengedar narkoba akan dihukum dengan masa tahanan penjara tertentu serta ada dendanya. Pertanyaan saya, jikalau si pengedar narkoba tidak dapat membayar dendanya, apakah hukumannya akan ditambah atau bagaimana? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga dari Rahmat Riyadi, katanya pengedar itu kalau tidak dapat membayar denda, apakah masa dari tahanan itu dipertambah atau bagaimana? Nah, seperti itu. Oke, pertanyaan keempat, nah silakan sebutkan nama, kelas dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Evan Saputra dari kelas IPS 4. Ingin bertanya, apa yang dilatar belakangi penggunaan narkoba di kalangan remaja? Oke, pertanyaan keempat dari Revan Saputra, apa yang melatar belakangi penggunaan narkoba itu kan khususnya pelajar atau di kalangan remaja. Oke, terus yang kelima dari silakan nama, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darudi. Ingin bertanya, bagaimana jika teman kita sudah terlanjur menggunakan narkoba? Bagaimana cara kita menyadarkannya untuk kedepannya lebih baik lagi? Oke, pertanyaan dari kelima dari tadi, katanya bagaimana kalau sudah teman kita nih sudah ketergantungan terhadap narkoba, bagaimana sikap kita supaya dia bisa menyadarkannya. Oke. Ini sudah ada 5 Ibu. Kami persilahkan untuk Kepala Bagian Sekretariat Daerah Tanah Bumbu, Ibu Nani Ariyanti SHMKMH, untuk memberikan hadiah simbolis untuk kelima penanya yang ada di depan. Silakan Ibu. Belajar lebih rajin lagi. Iya, terima kasih untuk Ibu Nani Ariyanti SHMKMH, Kepala Bagian Sekretariat Daerah Tanah Bumbu, memberikan bentuk hadiah simbolis untuk anak-anak yang bertanya pada pagi hari ini. Ya, sekali lagi bisa tepuk tangan untuk Ibu Nani Ariyanti SHMKMH untuk mau foto bersama Bu atau boleh? Silakan Pak, geser. Di tengah-tengah Ibu Nani. Ya. Dilihatkan amplopnya. Oke. Indri Widiansyah SS dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari kelima anak-anak tadi. Dipersilakan. Baik. Pertanyaan pertama tadi, apakah alkohol? Siapa tadi yang bertanya? Dari Cewek ya? Siti Maria Kobul. Kenapa berbisikan? Apakah alkohol bisa menjadi pemicu narkoba? Ya.
biasanya pemakaian narkoba juga diiringi dengan pemakaian alkohol. Ya, kenyataan yang terjadi. Bahkan anak-anak sekolah, apa itu biasa dicampur? Alkohol ganja dicampur sama apa? Apa bangga lagi? Minyak kayu putih. Kok tahu? Kemudian juga dicampur dengan Sprite ya kadang-kadang. Kuku Bima, ya. Kuku Bima, benar nggak? Iya. Pepsi itu juga bisa. Coba kalian lihat di pinggir-pinggir pantai itu banyak sekali alkohol merek gajah. Bukan merek putih, deh, alkohol merek gajah, pura-pura nggak tahu lah. Ya, memang biasanya rata-rata penggunaan alkohol itu juga penggunaan narkoba itu juga diiringi dengan penggunaan minuman alkohol ya. Banyak sekali sudah kita lakukan. Kemudian apa lagi? Yang kedua, upaya siapa di depannya siapa? Benar tadi, apa upaya pemerintah menanggulangi narkoba di kalangan remaja? Untuk kalian ya, khususnya anak-anak sekolah. Hari ini saya berdiri di sini, ini adalah termasuk salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Ya, hari ini contohnya ya. Hari ini udah termasuk nih. Contohnya kita door to door ke sana kemari memberikan penyuluhan, memberikan pengetahuan tentang narkoba. Kemudian juga pemerintah, khususnya pemerintah anak kuliah juga sudah memberikan fasilitas olahraga untuk anak-anak remaja tuh. Kalau di Simangkat ada namanya Taman Education, itu ada apa itu? Panjat tebing kan apa? Panjat tebing, kemudian ada sarana olahraga basket, kemudian ada sarana olahraga. Kalau di Polres banyak lagi. Kalau mau yang ikut olahraga ada basket, sepak bola, voli, kemudian bulu tangkis juga ada lengkap, boleh. Itu juga salah satu upaya pemerintah ya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba ya. Ini yang utama sekali adalah penyuluhan ke sekolah-sekolah. Kami kemarin terakhir melakukan tes urin ya, nggak usah saya sebutkan ya di mana. Sekitar hampir 600 orang ya. Itu pekerja, pegawai, karyawan semuanya masuk ya. Kita berangkat subuh, pulangnya sudah hampir sore, mengerjakan tes urin 600 orang. Itu juga termasuk upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba ya. Dan alhamdulillah ada. Dan alhamdulillah ada ya, ada. Kita juga dari Polres Tanahbuku juga ada bagian penyuluhan. Sekolah sini juga kalau mau minta dites urin, kita tes urin. Hari ini juga siap nggak Bang Nadi? Nah, itu juga salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba ya. Sudah paham ya? Ya, kemudian nomor 3 apa tadi? Pengedar narkoba, hukumannya ada tahanan sama denda ya. Dendanya tadi ada yang 8M, ada yang 10M. Siapa tadi yang bertanya? Itu kalau dia nggak bisa bayar nanti dia lewat keputusan hakim lagi ya, pengadilan ya, diputuskan nanti dia subsidiarnya tahanan berapa tahun atau berapa bulan biasanya. Uangnya kemana? Kalau misalnya yang sanggup bayar misalnya 8 miliar, uangnya kemana? Uangnya dikembalikan ke negara. Itu kalau nggak salah dalam bentuk PNBP ya, kembalinya ke pendapatan negara. Bukannya hakimnya yang memakan atau lapasnya yang makan ya. Kemudian apa lagi? Apa yang latar belakangi penggunaan narkoba di pelajar? Apa? Siapa tadi yang bertanya? Apa? Nah, kok merokok sih? Yang latar belakang itu loh. Apa kamu mau pakai narkoba itu apa? Rasa penasaran, ya. Kalian ini kan masih umurnya
ya umurnya Ibu. Waktu tinggal 2 menit. Iya. Oh iya 13. Mana ada 13? 13 tuh SMP ya. Nah, anak-anak sekolah ini cenderung jiwanya mereka masih labil, ya. Rasa penasarannya masih tinggi. Kemudian tahulah bahasa Banjar, rasa koyok, merasa bangga. Kalau menggunakan narkoba, aku nih harapnya sudah makan narkoba nih, bener nggak? Nah, aku nih sudah koyok benar kalau sudah pakai narkoba nih, ya nggak? Ya, ini nanti diburu-buru sama MC. Kemudian yang terakhir apa? Sudah terlanjur, bagaimana menyadarkannya? Temannya ya, yang sudah, siapa tadi bertanya? Oh iya, kalau sudah terlanjur ya, kalau kamu itu adalah, kalau dia adalah sahabatmu, kamu ajak dulu bicara. Kalau kamu nggak, gampang aja kalau lihat dia narkoba itu gampang, nggak pakai tes urin aja gampang. Mana contohnya ya? Bentar, nggak ada yang sehat semua. Nah, matanya kelihatan, dia nggak mau bertatapan sama saya, nggak mau. Dia tatapan matanya dia takut, melihat aja takut ya. Terus matanya tuh caur ke dalam, sininya hitam, mulutnya sering komat-kamit. Ini padahal di bawah kipas angin ya, tapi dia peringatan, sininya peringatan. Coba lihat, betul nggak? Nah, ketahuan deh itu dia narkoba ya. Kalau nggak sakit, dia demam, nanti dia kalau badannya nggak panas dia narkoba. Tanya baik-baik. Kalau dia sahabatmu, ajak bicara. Kalau kamu nggak bisa ajak bicara, kamu kasih tahu gurunya. Ya. Ada kan di sini namanya guru apa? BK ya. Nah, guru BK nanti yang ambil keputusan. Kalau guru BK nggak bisa kasih tahu, WA sama ibu, siapa temannya, kirim, kasih tahu namanya ini. Nanti Bang Garadi datang ke sini. Nah, tenang, nggak ditangkap. Nanti dikasih tahu dulu. Prosesnya apa? Ada proses rehabilitasi. Nah, proses rehabilitasi itu di mana rehabilitasi? Kita di Tanah Buku satu aja ya, di Puskesmas Angsana ya. Di Puskesmas Angsana ya. Tapi boleh lewat kita. Rehabilitasi itu cuma ada satu di Kalsel. Itu di rumah sakit Sambang Lidung ya. Itu rumah sakit tempat orang itu loh. Orang juga. Kalian nanti bergabung di situ ya, tapi beda bangsa. Kalau itu beda bangsanya. Kalau orang yang ini beda sini. Kalau yang orang kecanduan beda sini. Nanti kalian dirawat, ada dokternya di situ. Rawat inap atau rawat jalan atau rawat apa nanti itu. Dan itu biayanya mahal, ya, mahal. Perlu kalian tahu. Biar kalian ingat nih. Oh, mau sembuh itu nggak segampang itu. Biayanya mahal, ya. Kalian ingat orang tua kalian nih mau dapat dari mana? Kalau biaya penyembuhan mahal. Ya kalau sekolah BPJS itu bukan menangani itu, dia sakit, ada kategorinya. Kalau dia kecanduan itu nggak masuk dalam BPJS ya. Cukup ya? Cukup. Ada lagi pertanyaan? Ada ya, cukup baik. Terima kasih. Kasus bullying itu sering terjadi di sekolah-sekolah. Tidak menutup kemungkinan di sekolah di sini. Jadi saya berpesan ya, kalau cewek atau cowok ada yang melakukan bullying terhadap temannya, kasih tahu, laporkan. Gak berani laporkan secara diam-diam sama gurunya, ya kasihan kalau ada yang rekan kalian dibullying. Nanti bilangnya tadi ada kan sampai yang tulang ekornya tadi ada cacat. Nah, kasihan teman kalian. Jangan pikirkan nasib kalian sendiri, tapi nasib kalian, teman kalian juga. Ya, ingat itu. Di sini masalah bullying kita bisa dijerat pada pasal 335 KUHP mengenai tindak pidana tidak menyenangkan. Jadi kita
harus bersikap kalau sama kawan. Kasihan, jangan dilakukan bullying itu sama kalian, teman-teman kalian. Ingatlah kalau ada teman kalian, tapi saya yakin kalian yang ada di sini insya Allah nggak ada, baik semua kalian. Tapi kalau ada temannya segera dilaporkan. Nah, pelaku seperti itu biasanya suka sekali, nggak ada teguran, nggak ada laporan, pengen lagi. Ya sudah dilaporkan Mas. Lah maka dari itu laporkan sama gurunya. Hah? Sudah. Nanti biarlah gurunya menyampaikan kalau memang sudah kayak gitu, dikasih pendidikan, disurati orang tuanya masih nggak mampu, nanti ada di sini desa kamu baru itu ada baginya langsung. Nah, kalau nggak disidang di tempat. Nah, mau selesai, mau nggak? Kalau nggak selesai, sekolah. Tapi kalau nggak selesai, ada hotel, rodeo di polsek. Nah, kalau mau bermalam, gitu aja kok repot, ya? Bener nggak? Nah, oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan ketiga. Nama saya Muhammad Rambozi dari kelas 11 MIPA 2. Pertanyaan saya adalah, jadi kan bully itu Pak untuk kesenangan seseorang. Nah, pertanyaan di sini, apakah orang yang membuli itu tidak mempunyai hak yang mau Pak? Karena ini tidak sendiri sesama manusia. Terima kasih. Ini masalahnya apa? Biasanya menindak seperti ini orangnya nggak pernah dibully, misalnya membuli orang, membuli kawan, benar nggak? Nah, dan biasanya yang dibully itu yang melain seorang, bisa menyorangan, pokoknya ada masalah apa gitu, menyendirilah ibaratnya. Nah, cantik atau kepedean atau gimana gitu. Nah, jadi ada temen cemburu atau gimana, ya kan? Nah, itu karena belum menjadi korban, sering jadi pelaku tapi belum pernah jadi korban. Gimana rasanya dibully, ya kan? Oke, selanjutnya. Oke, yang keempat. Jogetnya sudah Seandainya kalau yang dibully ini diberi ancaman supaya tidak wani melapor, nah apa yang harus dilakukan oleh si yang dibully? Nah, kalau Diberi ancaman. ya seperti tadi kita ancaman tadi, ya kan? Guru panggil muridnya, disijak. Nanti kalau gurunya kurang direspon, nanti guru panggil orang tua murid. Nggak direspon lagi, baru kasih surat peringatan bertahap sampai ada namanya Babin Kaptimas dihadirkan. Nah, itu insya Allah nggak sampai Babin Kaptimas turun. Pernah kita di SMP 1 Kuranji atau SMA 1 Kuranji, ya, kita bilangin itu masalah narkoba, kenakalan remaja. Oke, silakan lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anjir Ahmad. Saya dari Cirebon Tempat. Pas kita dibully, contoh bunyinya dipukul. Apakah kita pukul dulu atau apakah kita harus membalas pukul atau langsung melakukan? Sekarang ini, kalau itu terjadi di sekolah, kalian kan murid, ya kan? Murid itu apa? Guru memberikan pelajaran yang baik-baik, nggak ada ngasih yang tidak baik, ya kan? Jadi masalah dibully tadi atau dipukul nggak perlu dibalas, nggak perlu dibalas. Kalau memang dipukuli minimal kita tangis. Tapi lebih baiknya kalau dibully atau tadi ya kan diajak teman ribut atau segala macam, besok gantian ajak ke warung, malah jadi dapat pahala kalian. Iya, ini dibully, siapa yang bully ini? Nah, nanti besok diajak ke warung, kesel kok ibaratnya. Beramallah kita, ya kan? Insya Allah berubah. Tanpa kita sendiri yang merubahnya nggak bakalan bisa, ya kan? Terutama yang cowok, ingatilah pesan-pesan dari kita. Dan ini mohon maaf secara singkat dan sesingkat-singkatnya kayak
dikejar, ya kita nggak enak sudah konsul zuhur 10 menit lagi, ya kan? Jadi saya berpesan, turutilah guru kalian yang di sekolah, iya kan? Orang tua kalian di sekolah yaitu guru. Orang tua kalian di rumah itu orang tua kandung kalian. Ingat itu, kunci kesuksesan itu hanya pada hargai atau hormati guru kalian sama kedua orang tua kalian. Coba kalian kalau nggak berbakti, iya kan? Nggak bakalan sukses. Kalau kalian hormati, hargai, bakti sama kedua orang tua, termasuk guru kalian di sekolah, insya Allah selamat kalian dunia akhirat. Amin. Ingat ya, nanti bila ada pertanyaan lagi, monggo silakan di chat atau telepon di WA 0813 4946 1416 0813 4946 1416, ya kan? Pak, udah dicatat belum? Ingat ya, kalau ada yang kurang puas, ada pertanyaan, monggo silakan di chat WA atau langsung live telepon kita, video call, monggo silakan. Terbuka lebar 1-24 jam untuk kanit tim Polres Tanah Bumbu. Silakan. Untuk saat ini mungkin cukup sekian. Ada salah hilapnya, ada yang tersinggung, ada yang kurang pas, entah itu tutur kata sifat saya sendiri pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namanya manusia, kita tidak sempurna, yang sempurna hanya milik Allah, ya kan? Kita kembalikan ke Allah Ta'ala. Mudah-mudahan selama kalian belajar bisa menuntut tinggi ilmu yang setinggi-tingginya. Berikan kebahagiaan orang tua kalian berupa kesuksesan kalian. Ya, itu saja pesan dari kita yang cukup singkat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan kepada Kasat Polres Tanah Bumbu, Dua Inspektur Polres Aibda Sudarma, dan saya persilakan untuk Kepala Bagian Kesehatan Daerah Tanah Bumbu Ibu Nani Arianti SHMKN MH untuk memberi simbol hadiah kepada anak-anak yang memberikan pertanyaan pada siang hari ini. Dipersilakan. Yang berdepan sudah terakhir yang dapat ya. Ada bagian belakang. Bisa foto bersama terakhir? Ya, silakan foto bersama dulu Bapak sama Ibu. Ya. Ya. Silakan. Di ujung, ya, silakan. Smile. Jangan merambut, hilangkan bebannya. Sudah ulangan 2. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang video.